Wow, guys, adakah ini benar guys? Di mana dikatakan Indonesia menghapus semua kontrak bersama dengan Uni Europe. Dikatakan semua industri di Eropah tutup disebabkan oleh kebijakan daripada Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi. Adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ni guys. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, terbaik, gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Indonesia menghapus semua kontrak bersama dengan Uni Europe, di mana disebabkan semua industri di Eropah sekarang dikatakan ada yang tutup. Dan dikatakan ini semua terjadi disebabkan oleh kebijakan oleh Jokowi guys. Wow. Jom guys, kita tonton dulu video ini. Tapi sebelum itu please tonton video ini sampai habis supaya tidak salah faham guys. Apa-apa pun jom kita semak dulu video ini. Wow, ada apa nih guys? Marah besar aja. Halo sahabat Bagi-Bagi, konflik memuncak. Indonesia hapus kontrak dengan Uni Eropa, industri di Eropa langsung tutup. Yang sulit dari dulu sampai sekarang, yang tidak pernah kita kerjakan adalah mengintegrasikan itu menjadi sebuah ekosistem besar. Itu yang tidak pernah kita kerjakan. Proyek jalan sendiri, ini jalan sendiri, sehingga tidak memiliki nilai tambah yang besar. Dan akhirnya kita dimain-mainkan oleh negara lain. The Commission will be coming forward with proposals tomorrow, and there are three main pillars. One is that diversification of supply and towards reliable suppliers. Orang akan datang ke sini, percaya saya. Kalau baterainya jadi, tadi pagi sudah menyampaikan, kalau baterainya jadi, EV baterainya jadi, kita nggak usah muter-muter. Pak Arsyad nggak usah memarketing investasi, Pak Menteri Investasi Pak Bahlil nggak usah muter-muter. Orang akan datang ke sini, percaya saya. Percaya guys. Semangat. Sahabat Bagi-Bagi, kebijakan yang Jokowi lakukan terhadap dunia ini, termasuk di dalam negeri, membuat mereka-mereka yang merasa tidak adil, membuat keuntungan besar di dalam negeri. Karena dengan kebijakan Jokowi menyetop semua ekspor, Indonesia malah menjadi bebas. Jika ingin menjalankan hilirisasinya, dan ingin terwujud, hal itu pasti akan terjadi. Apalagi, sekarang ada proyek besar-besaran, termasuk IKN Indonesia, pasti Mimin yakin, hal itu pasti terwujud. Jika kita teruskan hal tersebut, mungkin negara-negara yang merasa tidak adil tersebut, akan menghalangi Indonesia. Bagaimanakah Indonesia akan menghadapi hal tersebut, jika mereka negara barat masih mengganggunya? Apa langkah selanjutnya yang dilakukan Presiden Jokowi, ketika hal tersebut terjadi? Simak video ini baik-baik, jangan salahkan Mimin jika kalian salah paham. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia punya sumber daya alam yang melimpah, untuk mendukung pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik. Kebutuhan industri kendaraan listrik seperti bauksit, nikel, timah, dan tembaga ada di Indonesia. Namun, ada kendala yang membuat Indonesia tidak bisa mengoptimalkan hal tersebut, salah satunya adalah tidak terjalinnya integrasi. Hal ini menyebabkan, Indonesia tidak mendapat nilai tambah yang besar. Hal ini jugalah yang membuat Indonesia dimainkan oleh negara-negara lain. Oleh karena itu, Jokowi mendorong adanya integrasi untuk mendorong Indonesia menuju peradaban baru. Hal ini menurutnya akan membuat Indonesia menyumbang 60% kebutuhan baterai kendaraan listrik dunia. Kalau ekosistem baterai listriknya jadi, kita nggak usah muter-muter. Pak Arsyad atau Ketua Umum Kadin, nggak usah marketing investasi,
Pak Bahlil Menteri Investasi BKPM, nggak usah muter-muter, orang akan datang ke sini, percaya saya. Ekosistem besarnya ada di sini, ungkap Jokowi. Pemimpin negara yang sudah diakui oleh negara adidaya tersebut, percaya, bahwasannya, siapapun yang ingin membangun industri kendaraan listrik, akan datang ke Indonesia. Siapapun yang ingin bangun mobil listrik, motor listrik, kendaraan listrik pasti akan ke sini karena lebih efisien, pungkasnya. Sahabat bagi-bagi, hilirisasi yang digadang-gadangkan Indonesia akan gagal karena sudah dibegal oleh Uni Eropa di WTO, sekarang akan terus dilantangkan atau masih dijalankan oleh Presiden Jokowi yang memerintahkan jajarannya untuk melanjutkan hilirisasi. Mau mereka berkali-kali lipat menggugat Indonesia, pasti Pak Presiden kita akan terus optimis melanjutkan hilirisasinya, apalagi IKN Indonesia. Toh, akibat kebijakan Jokowi yang menyetop semua ekspor Indonesia, malah jadi untung banyak di tahun-tahun ke depan dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi, hal itu sangat merugikan negara di sana. Sekarang, banyak pengangguran dan banyak industri yang tutup karena kebijakan tersebut, walaupun Indonesia diuntungkan. Apakah ini adalah bentuk perubahan Indonesia yang paling bagus agar menjadi superpower? Menurut Mimin, hal itu adalah benar. Indonesia bisa menjadi superpower seperti negeri di China yang semua memproduksi sendiri, mereka langsung bisa menguasai dunia, contohnya bahan mentah. Sahabat bagi-bagi, dengan adanya kekayaan alam Indonesia punya, membuat mereka negara yang dulunya penjajah kita kembali menjadi bergejolak. Lantaran, Indonesia mempunyai harta karun yang besar, terutama di salah satu lumpur lapindo, Sidoarjo. Sebagaimana diketahui, kendati dunia sedang mengarah ke zaman serba canggih, litium dan strontium ini sedang dicari di belahan dunia. Contoh, litium adalah mineral kritis sebagai bahan baku, pembuat baterai kendaraan listrik, sedangkan strontium sebagai bahan baku industri elektronik. Dari catatannya Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, kandungan litium di lumpur lapindo, Sidoarjo itu, kadarnya mencapai 99-280 ppm, sementara untuk strontium, kadarnya mencapai 255-650 ppm. Di tahun 2022 ini juga, Badan Geologi terus menindaklanjuti, dengan melakukan penyelidikan pendahuluan, di daerah sisi utara lumpur lapindo, Sidoarjo. Adapun untuk temuan litium dan strontium yang ada di lumpur lapindo itu, sedang dilakukan pengujian ekstraksi oleh mitra di Kementerian ESDM, tepatnya di Balai Besar Pengujian Mineral dan Batu Bara, atau Tekmira. Tak hanya itu, ada juga kerjasama dalam hal pengujian dan eksplorasi serta ekstraksi atas litium dan strontium tersebut. Seperti yang diketahui, untuk mencari litium dalam pengembangan baterai kendaraan listrik di Indonesia, Presiden Joko Widodo dalam perhelatan KTT G20 di Bali, beberapa waktu sampai merayu Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, untuk bekerja sama memproduksi baterai mobil listrik di Indonesia. Jokowi meminta Albanese untuk langsung membawa litium ke Indonesia. Sahabat bagi-bagi, apakah Indonesia, dengan adanya bujukan ke Presiden Australia, dapat berjalan dengan baik? Apakah hal tersebut tidak akan memunculkan konflik, yang dari dulu negara kita, dengan negara Australia, telah menjaga jarak? Kalianlah yang dapat memutuskannya hal tersebut. Apakah akan bersatu, atau tetap menjaga jarak untuk melawan negara barat? Dan jangan lupa, Australia juga merupakan antek-antek barat. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! 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 Guys, kalau kita tengok beberapa bulan yang lepas di mana Indonesia telah stop semua mengekspor nikel. Dan kalau kita tengok kegunaan nikel ini memang sangat-sangat besar guys, di mana dikatakan Indonesia dapat menyumbang kepada tenaga listrik di dunia ini, mampu menjana sebanyak 60% semua bergantung dengan Indonesia, dan 40% ini hanyalah kepada negara-negara di luar daripada Indonesia. Jadi kita dapat nampak bergantungnya semua negara-negara yang memerlukan tenaga-tenaga listrik, khususnya kalau kita tengok yang bergantung dengan nikel adalah semua 60% ini bergantung kepada Indonesia. Memang sangat-sangat banyak guys, di mana dikatakan oleh Jokowi, jika Indonesia dapat membuat
penambahan nilai terhadap nikel dan dapat membuat satu produk yang dapat digunakan dengan secara maksimum oleh di luar daripada Indonesia. Dan masa itulah sebenarnya Indonesia menjadi adiwira ataupun lebih dikenali sebagai Indonesia ini tempat bergantungnya negara-negara di luar daripada Indonesia untuk menggunakan secara maksimum bahan-bahan mentah di Indonesia. Sebab kita dapat nampak apabila Indonesia stop untuk mengekspor bahan-bahan mentah khususnya nikel, di mana Uni Europe kalau kita tengok banyak sekali kilang-kilang ataupun fabrik-fabrik di sana dikatakan tutup dan banyak berlaku pengangguran akibat daripada Indonesia tidak mengekspor bahan-bahan mentah khususnya nikel kepada di Uni Europe, dan mengakibatkan kalau kita tengok banyak sekali fabrik-fabrik tutup dan ekonomi dikatakan terjejas daripada akibat daripada Indonesia tidak mengekspor bahan-bahan mentah khususnya nikel. Sebab isu inilah dikatakan di mana WTO membawa Indonesia ke mahkamah persidangan WTO yang berlaku pada tahun ini pada bulan Oktober, guys. Jadi sebenarnya kita dapat nampak dengan jelas sekali bahawa pada masa kini banyak sekali negara-negara yang bergantung kepada Indonesia untuk terus mengekspor bahan-bahan mentah. Jadi tidak mustahil jika Indonesia menghapuskan semua kontrak bersama dengan Uni Europe pada saat itulah. Kalau kita tengok Uni Europe akan mengalami satu kekurangan ataupun satu ketendusan tenaga-tenaga kerja. Kejatuhan Uni Europe sekaligus kejatuhan nilai dolar daripada Uni Europe, guys. Tapi guys, kalau kita tengok pada hakikatnya Indonesia belum lagi mampu ataupun tidak dapat menghapuskan semua kontrak mengekspor bahan-bahan mentah ke Uni Europe. Dan kalau kita tengok pada sekarang ini, Indonesia masih lagi mengekspor bahan-bahan mentah ke Uni Europe. Mungkin kalau Indonesia mau menghapuskan semua kontrak bersama dengan Uni Europe, mungkin memakan masa. Mungkin Indonesia perlu mencari satu aliansi ataupun satu gugusan baru selain daripada Uni Europe yang memerlukan bahan-bahan mentah. Tapi sekarang kalau kita tengok banyak sudah negara-negara yang boleh backup. Walaupun Uni Europe tidak mahu membuat pembelian terhadap ekspor Indonesia, tetapi negara-negara seperti China, Rusia, apa lagi? India dan beberapa negara-negara yang lain selain daripada Uni Europe sebenarnya masih lagi memerlukan ekspor bahan mentah daripada Indonesia, guys. Tetapi kalau kita tengok apa yang berlaku di sekarang ini adalah disebabkan kebijakan Jokowi yang mendorong semua menteri-menteri di Indonesia untuk bekerja keras yang untuk menaikkan nama Indonesia, untuk menjadikan Indonesia ini salah satu negara yang hebat dan semua negara-negara di luar daripada Indonesia ini bergantung kepada Indonesia, guys. Hebat Indonesia. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video.